5 kesalahan ini bikin Indonesia nggak layak disebut negara religius. Menurut Kementerian Agama, ada 6 agama yang diakui di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di mana Islam sebagai mayoritas dengan sekitar 87,2% dan Konghucu yang paling sedikit dengan 0,05%. Selain 6 agama tadi, masyarakat di Indonesia juga memiliki kepercayaan-kepercayaan lokal seperti Kejawen dan Sunda Wiwitan. Sila pertama pada Pancasila juga memiliki makna. Bangsa Indonesia mengakui dan mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan pemegang otoritas tertinggi. Dengan beragamnya agama dan kepercayaan, apakah Indonesia layak disebut sebagai bangsa yang religius? Selengkapnya dikulik, kupas, dan ulik. Pew Research Center merilis survei yang berjudul The Global Guide Divide tentang seberapa penting Tuhan dan ibadah bagi seseorang. Dan tahu negara mana yang paling religius dari survei tersebut? Jawabannya adalah Indonesia. 96% responden Indonesia menganggap seseorang harus beriman, dan 98% menganggap agama adalah sesuatu yang penting bagi hidup mereka. Menariknya, untuk soal kereligiusan, Indonesia mengalahkan negara-negara di Timur Tengah yang mayoritasnya Muslim, bahkan yang seluruh penduduknya Muslim seperti Tunisia. Survei Pew Research juga menemukan kalau tingkat kereligiusan seseorang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan usia. Contoh pada tingkat ekonomi, semakin tinggi kemampuan ekonomi suatu negara, maka semakin rendah tingkat kereligiusan masyarakatnya. Lalu, gimana dengan Indonesia? Dengan nilai PDB atau produk domestik bruto yang rendah, tingkat kereligiusan masyarakat Indonesia rata-rata lebih tinggi dibanding dengan negara lain yang PDB-nya tinggi. Tapi kita juga sama-sama tahu, permasalahan di Indonesia justru banyak yang nggak mencerminkan kereligiusan. 5 hal ini bikin Indonesia nggak layak disebut bangsa religius. Pertama, hobi judi online. Pemilik Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan lebih dari 200.000 orang Indonesia main judi online. Ismail Fahmi juga mengungkapkan sekitar 4 juta halaman web judi di situs-situs pemerintahan. Kedua, nggak sopan di internet. Kalau ini sudah nggak heran, tahun 2020 Microsoft melalui Digital Civility Index-nya mengukur tingkat keberadaban netizen di 32 negara. Dan Indonesia dapat ranking 29, yang artinya netizennya paling nggak sopan. Ketiga, buang sampah sembarangan. Ini juga nggak bikin kaget. Bank Dunia mencatat Indonesia adalah negara penghasil sampah terbesar kelima di dunia pada 2020. Padahal hadis kebersihan adalah sebagian dari iman sudah sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia. Keempat, korupsi. Ya, kalau yang ini udah bisa dibilang bencana, yo bencana. Tingkat Asia Tenggara aja, Indonesia ada di peringkat 5 sebagai negara paling korup. Dan kelima, suka nonton video porno. Tahun 2015 dan 2016, salah satu survei situs dewasa menyatakan kalau Indonesia adalah pengakses situs dewasa nomor 2 di dunia. Dari 5 hal tadi, ya memang nggak bisa kita pukul rata kalau semua orang Indonesia kayak gitu. Dan kita termasuk yang religius tapi tetap punya cuan. Kalau Sobat Esensi punya teman yang kayak gitu nggak? Coba kalian tag orangnya di kolom komentar.